Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Para sahabat Eljon yang berbahagia dan para pendengar Eljon yang setia, kembali bersama saya Prayudha Mulyo dalam acara Community Update. Kali ini kita masih membahas masalah komunitas, yaitu suatu industri yang begitu memegang peranan penting, memberi kontribusi besar terhadap perekonomian bangsa kita, sektor perkebunan sawit. Kali ini kami mendapatkan narasumber yang sangat kompeten, sangat istimewa, yang membahas tentang organisme pengganggu tanaman. Bila yang lalu kita bicara Ganoderma, kali ini kita akan bicara sebuah organisme berbentuk hewan, yaitu kumbang. Saat ini saya ditemani oleh sahabat saya, guru saya, Begawan Sawit Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Darmono Tano Wiryono, Master of Science. Halo Pak, salam sejahtera, salam sehat. Lalu kali ini juga saya sudah dapatkan narasumber karena dibantu nih dengan guru saya Pak Darmono, yaitu Bapak Sudarto. Selamat datang Pak Sudarto, salam sehat sejahtera, salam kenal. Salam seroja. Oke, salam seroja. Baik Pak, senang sekali bisa ketemu Bapak walaupun hanya dalam layar kaca Pak ya. Dan yang terakhir, last but not least tentunya Bapak Agus Susanto. Waduh, wajahnya sih sudah nggak asing nih, cuma kelihatannya kita ketemu di mana rasa-rasanya pada. Halo Pak Agus, senang sekali Halo, Bapak bisa hadir. Ya. Senang sekali. Baik, para pemirsa Eljon yang berbahagia, kita akan membahas tentang organisme pengganggu tanaman, khususnya kali ini adalah pengganggu dalam bentuk hewan kecil yang disebut kumbang tanduk. Kalau Ganoderma kita sebut sebagai musuh laten, rasanya pengganggu tanaman kali ini tidak laten, tapi nyata. Ya, kita bisa sentuh, betul ya Pak Darmo, kita bisa sentuh, kita bisa lihat, tetapi bukan main dampak yang akan ditimbulkan. Tapi sebelum kita masuk ke sana, rasanya saya ingin menyapa dulu Pak Sudarto. Sudarto, gimana ceritanya Bapak kok tertarik dengan kumbang gitu kan? Apakah karena gimana kok kumbang tanduk menjadi fokus Bapak, atau gimana ceritanya Bapak bisa menggeluti bidang sawit lalu khusus menjadi pemerhati atau penganalisa kumbang tanduk? Silakan Pak Sudarto. Ya, terima kasih Pak Prayudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya memang sebenarnya studi saya mulai dari dulu saya sekolah pertanian menengah atas, kemudian juga S1 dan S3, kebetulan memang mendalami serangga, mendalami hama, jadi terutama termasuk juga kumbang tanduk ini. Semakin lama kayaknya kumbang tanduk ini peranannya di kelapa sawit penting ya. Saya kira itu aja Pak, jadi memang dari awal, dan kebetulan saya juga suka serangga gitu. Suka serangga ya Pak? Baik ya, artinya serangga ini ternyata menjadi sesuatu yang menarik bagi Bapak, walaupun menjadi hal yang sangat menakutkan bagi para petani sawit khususnya. Dia mempunyai tanduk, dia juga mempunyai kekuatan untuk merusak. Lalu kita beralih sedikit nih ke Pak Gus Susanto. Pak Agus gimana nih? Kalau kita lihat pastinya nih generasi di bawah Pak Darmono, di bawah Pak Agus, tetapi di bawah Pak Sudarto, tapi tertarik juga. Ya, artinya generasi milenial pun tertarik juga dengan serangga. Ini gimana ceritanya Pak Agus? Oh iya Pak. Kalau itu saya bukan milenial Pak. Saya sebetulnya sudah tua juga Pak. Jadi wajahnya muda ya Pak ya. Mungkin karena semangatnya muda. Saya semangat muda ya kan Pak. Wah ya, itu lain. Jadi saya itu Pak Darmono itu guru saya langsung juga dulu Pak. Wah, jadi, iya. Saya mahasiswanya. Jadi guru saya itu langsung itu ada Pak. Baik Pak Darto itu dulu ketua kelompok peneliti saya di Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Saya masuk, bos saya itu ya Pak Sudarto. Jadi saya mentor saya itu ya Pak Darto, saya diarahkan ke sana kemari Pak Darto Pak. Oke, alhamdulillah. Kemudian waktu sekolah itu waktu ujian sekolah saya di IPB dulu. Itu juga pembimbing penguji dari luarnya Pak Darmono lagi Pak. Jadi guru-guru saya semua jadinya. Wah itu nanti kalau berdebat ya agak ngeri-ngeri sedikit ini Pak. Iya betul Pak ya. Jadi kalau ditanya kenapa serangga Pak, wah itu karena tugas negara Pak.
Wah, tugas negara. Alhamdulillah, Jadi tugas negara. waktu kerja di pusat penelitian kelapa sawit ini kan apa namanya, nama bagiannya itu kan ini Pak, LT hama dan penyakit, kan gitu. Kebetulan saya memang sekolahnya fitopatologi penyakit, tapi setelah kerja diwajibkan ngurusi yang serangga-serangga juga, yang hama juga Pak. Jadi ya wajib. Nah, jadi ya gimana lagi ya, terpaksa gitu, tapi ya kita tekuni Pak. Jadi ya itu tadi faktor kesalahan sejarah masuk Pak. Tapi ya saya tekuni Pak. Gitu. Kira-kira gitu Pak ya. Jadi ada unsur bela negara Pak ya melalui serangga. Pak. Betul Pak. Bukan lain. Jadi ini memang artinya banyak sekali dari PPKS. Rasanya juga Pak Darmono juga pernah di PPKS ya, tapi di karet atau di kelapa sawit ya Pak Darmono? Kalau mau cerita sedikit nih, kalau Pak Darmono ini kelihatannya sudah di mana-mana nih. Katanya tadi penguji juga. Mudah-mudahan kita nggak diuji hari ini. Baik, Pak Yuga, terima kasih. Saya dulu memang waktu habis lulus dari IPB itu langsung ke Medan. Nah, di Medan itu sempat beberapa bulan di PPKS. Tapi hanya dititipkan saja karena saya statusnya diterima di pusat penelitian karet ya waktu itu. Sehingga di PPKS hanya beberapa waktu saja, kemudian pindah ke Sungai Putih untuk meneliti karet, tetapi juga tentang jamur yang berbahaya juga, yaitu jamur akar putih pada karet Pak. Nah, tapi kemudian sejak 94 saya menekuni Ganoderma untuk penelitian saya. Ini memang menarik ya, saya kira. Oke, Ganoderma ya. Baik, jadi ada Ganoderma dan hari ini kita akan bahas sedikit tentang kumbang tanduk. Artinya semua petani, semua pelaku ya praktisi dari sawit sangat kenal dengan yang bernama kumbang tanduk, ya serangga yang disebut sebagai kumbang tanduk. Nah, kira-kira apa sih Pak ciri khusus dari kumbang tanduk ini mulai menyukai kelapa sawit? Apakah dia tadi awalnya mungkin bukan di kelapa sawit, mungkin di kelapa, lalu mereka melihat, ternyata vegetasi kelapa sudah sedikit, lalu mereka berpindah ke kelapa sawit. Nah, ini pertanyaan ini kira-kira kepada siapa? Kepada Pak Agus atau ke Pak Sudarto tepatnya ini? Mungkin ke Pak Sudarto dulu. Pak Sudarto, kira-kira kenapa kok kumbang tanduk menjadi suka dengan kelapa sawit? Apakah memang dia hidup karena kelapa sawit, atau memang karena tumbuhan lain tidak bisa lagi menjadi inang atau menjadi tempat mereka? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya kumbang ini awalnya dikenal sebagai kumbang kelapa ya. Karena memang menjadi OPT yang jadi masalah di kelapa. Tapi sebenarnya kumbang menyukai tanaman-tanaman dari golongan palma. Nah, begitu datang kelapa ditanam banyak, tanam rapat-rapat gitu, yang ngicipin sawit ternyata enak juga sawit ini. Nah, dulu awalnya kita berpikir bahwa kumbang ini hanya sanggup menyerang sawit yang muda. Karena waktu itu serangannya beda yang banyak hanya di TPM. Nah, ternyata begitu mulai ada aplikasi dan yang kosong di kelapa sawit, kosong dibakar, jadikan mulsa. Nah, itu ternyata itu menjadi si kumbang. Dan ternyata akhirnya kumbang itu nyerang juga tanaman tua. Statement kami di PPKS mengatakan bahwa hanya menyerang TPM, dan dia sanggup juga hanya karena di tanaman tua waktu itu nggak ada breeding site, sehingga serangannya hampir nggak pernah ada. Gitu. Oke, jadi artinya memang dia dulu datang dari katakanlah tanaman dalam bentuk palma ya. Di Indonesia kan rayuan Pulau Kelapa, artinya memang kelapa sebagai salah satu spesies atau bagian dari palma, sehingga sudah dikenal sejak lama si kumbang tanduk itu. Lalu artinya dia sudah dikenal ratusan tahun ya, 100 tahun lebih, karena kalau kita lihat sawit sudah 100 tahun di Indonesia, artinya sudah mulai terdeteksi ya kumbang tanduk itu Pak. Ya, dan satu lagi tambahan, memang serangga asli dari Indonesia. Jadi termasuk Indonesia. Dari Asia ya. Di sini endemik di sini. Yang pendatang adalah kelapa sawitnya.
Oh, pendatang kelapa sawit, betul Pak. Kelapa sawit sendiri dari Afrika ya, sebetulnya hadir di situ ya. Ya. Oke, baik. Jadi menarik sekali. Jadi artinya memang itu dia mendapatkan tempat berkembang biak dengan baik. Tadi disinggung sedikit, ternyata janjang kosong pun menjadi tempat berkembang biak atau tempat di mana mereka nyaman. Padahal janjang kosong kan bisa diaplikasikan untuk katakanlah untuk menahan kesuburan tanah. Nah, kira-kira bagaimana Pak pengelolaannya ini sendiri? Artinya ada janjang kosong yang diaplikasikan, tetapi sebetulnya itu menjadi inang atau tempat bersarangnya para kumbang tanduk. Gimana Pak? Ya, makanya penelitian tentang itu kami lihat bahwa kalau janjang kosong tadi diaplikasikan cuma satu lapis, itu tidak kumbang tanduk ini untuk berkembang biak. Tapi kalau dia menggunakan, dulu kan berlapis-lapis. Nah, sekarang memang petani nggak sabaran, yang lama sebelum lapuk sudah ditimbun lagi, dan itu bisa menjadi juga insight ya. Nah, makanya walaupun tapi itu juga ada monitoring Pak, monitoring begitu nanti ketemu larva kumbang tanduk ini segera dilakukan action gitu, dengan dilakukan pengutipan secara manual atau pengendalian dengan menggunakan mikroorganisme yang entomopatogenik gitu. Oke, artinya memang penggunaan dari janjang kosong untuk menjaga kesuburan tanah bukan tanpa risiko kelihatannya ya Pak Sudarto ya. Ada sesuatu yang harus diikuti dengan tepat guna atau tepat sasaran. Kalau tidak, akhirnya justru kita memberi kesempatan OPT untuk mengganggu tanaman kita. Nah, Pak, satu lagi. Nah, saya akan bertanya kepada Pak Agus. Pak Agus, kalau tadi sudah disebut pada awalnya disimpulkan bahwa kumbang tanduk itu menyerang TBM, ternyata tidak. Tanaman tua pun menyerang. Nah, kira-kira berapa persen sih Pak, dan yang pernah diteliti probabilitanya berapa persen kira-kira pada TBM, dan berapa persen kira-kira serangan itu terjadi pada masa TM, artinya tanaman belum menghasilkan dan masa tanaman menghasilkan. Kira-kira probabilitanya besar. Iya, ya, terima kasih Pak. Jadi salah satu tadi Pak Darto menyampaikan bahwa karena populasi sudah tinggi ada aplikasi Tankos apabila aplikasinya tidak betul tadi ya kan, bertumpuk-tumpuk berlapis-lapis jadi breeding site. Kadang memang satu pun ada jadi breeding site tapi sudah mengurangi itu Pak. Tapi saya di sini menyampaikan bahwa ya efek samping dari Tankos sebagai mulsa itu kita jangan takut Pak, karena manfaat dari Tankos untuk kesuburan tanah tadi luar biasa. Saya sangat setuju Pak untuk sustainability, kemudian tanamannya seger. Kalau ada hama ya kita kendalikan gitu. Tadi itu artinya tidak sebanding dengan manfaat dari Tankos. Oleh karena itu serangga ini juga seperti kita juga Pak. Ini perilakunya. Oh gitu. Ya. Kenapa Pak? Mereka ini tidak ada rotan, akar pun jadi. Ya, jadi dia sebenarnya suka yang muda-muda Pak. Sama. Sama ya Pak. Oke. Sama. Yang prioritas pertama kan suka yang muda. Kalau yang muda habis nyerang yang tua juga Pak. Iya. Artinya kecerdasan seekor serangga ya, kecerdasan serangga. Oke. Iya. Jadi itu Pak, itu karena kan sudah mulai habis yang TBM terserang tadi Pak Darto menyebutkan. Tetapi kalau populasi sangat tinggi, itu ya bisa menyerang yang tua itu tadi Pak, tanaman TM. Ya. Nah ini kami pernah melakukan rekomendasi Pak. Ini luar biasa. Jadi yang tanaman, kalau yang TBM terserang itu biasa Pak. Yang TM itu sampai di replanting Pak, karena orites. Artinya apa? Serangannya luar biasa. Pucuknya jebol semua Pak. Jadi rekomendasinya ini replanting karena serangan orites. Itu pernah terjadi, kami sarankan. Artinya luar biasa. Jadi kalau di persen-persen ya yang TM tadi Pak, itu ya pernah sampai hampir 90%. Apalagi yang TBM serangannya luar biasa, banyak yang gagal. Saya pernah menangani yang 2000 hektar Pak. Pokoknya luas. Dan kalau di pertanyaan Pak Prayudo tadi menyampaikan bahwa berapa persen sih
Dan kebetulan saya ngikuti yang PSR itu juga Pak, karena kebetulan kami PPKS menyediakan apa ya kan bibitnya. Benihnya, ya. Oh itulah masalah utama teknis di PSR itu salah satunya serangan Oriktes yang rata-rata saya lihat di Serdang Bedage, di Musi Banyuasin, di Rio itu kisarannya 15-20% Pak. Wah itu real data yang nyata itu. 15-20% Pak ya dari tanaman yang sudah di dalam bentuk tanaman yang tertanam. Yang rusak Pak, yang rusak bahkan cepat harus diganti Pak. Kalau udah melungker, udah jelek itu udah ini nyusul menjadi tanaman TM nanti udah berat. Sehingga beberapa harus harus diganti. Iya, disulang ya. Dan kerugiannya yang utama adalah dia memperpanjang masa TM-nya TBM-nya jadi lama kan gitu. Dan karena ini Bapak menanyakan berapa persen serangan. Kalau menurut saya ini sudah terjadi suksesi hama utama tadi Pak. Menurut saya sekarang Oriktes itu menjadi nomor 1. Nomor 1 ya. UPDKS ulat pemakan daun kelapa sawit itu sudah mulai bergeser Pak. Kalau UPDKS kan jarang mati tanaman. Nah, kalau Oriktes ini bisa sampai mati Pak. Nah inilah gawatnya kumbang tanduk yang disampaikan oleh petani-petani itu sering kali kami menerima keluhan-keluhan ini. Tapi ya insya Allah bisa dikendalikan. Begitu ya. Artinya kalau disebut tadi katakanlah ya belum sebuah angka pasti 20% di awal itu sudah terlihat ya serangannya terhadap TBM tanaman belum menghasilkan atau tanaman muda. Artinya PSR yang sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh pemerintah, oleh teman-teman petani itu menjadi terpapar sangat besar sekali Pak ya kalau kita nilai rupiah ya. Loh besar Pak. Ya makanya tadi Bapak pas sekali di awal pembukaan. Bagaimana mata anggarannya nggak pernah untuk mengendalikan itu Pak itu kan. Bingung kalau yang lain posnya tadi jelas bibit ini untuk pengendalian hama nggak ada padahal berdasarkan sejarah PSR selama ini masalah realnya adalah serangan Oriktes Pak kan gitu. Sampai 15-20%. Kan cukup banyak juga itu. Cukup besar Pak ya karena TBM sendiri kan kita harus menunggu paling tidak 48 bulan, 50-60 bulan, tapi pada saat itu sudah terserang kita harus mengulang lagi kan karena masih itu akhirnya sangat panjang. Artinya resikonya cukup besar. Nah, saya coba mau tanya dengan Pak Darmono lagi tidak di tempat. Pak Darmono. Ada. Oh, ada. Baik, Pak. Pak Darmono. Nah, Bapak dari masyarakat perkelapa sawitan, Pak. Artinya salah satu dari stakeholders yang juga punya concern yang sangat tinggi terhadap serangan-serangan organisme yang sangat mengganggu. Kalau kemarin Ganoderma, hari ini kita bicara kumbang tanduk. Dulu kita bicara masalah benihnya. Benihnya kaleng-kaleng. Hari ini nggak ada benih kaleng-kaleng. Semua benih asli dari bersertifikat, bisa dari PPKS ataupun perusahaan-perusahaan yang begitu banyak sekarang. Ya, tahun 90-an kalau kita menanam paling ada 3 pembenih yang bisa kita certify. Kalau sekarang ada PPKS, ada A, ada B, ada C, dan seterusnya. Nah, kira-kira Pak Darmono, sampai sejauh mana sih kira-kira ini masyarakat perkelapa sawitan concern-nya atau programnya untuk melakukan mengcounter ya, counter attack gitu ya, atau defensif terhadap Oriktes atau terhadap OPT ini. Silakan Pak. Baik Pak Yuda, tentunya salah satu tugas kami adalah untuk selalu mengingatkan tentang berbagai kendala-kendala yang dihadapi, terutama sekarang Oriktes ini gitu ya. Aduh, ini saya kok bisa keluar sendiri ya. Oh, oke. Signal mungkin, Pak. Oke, baik. Ini jangan sampai terulang lagi program-program seperti ini gagal karena asumsi yang tidak tepat. Asumsinya kan aman-aman saja. Ini contohnya dulu nanam yang untuk jarak pagar ya. Jarak pagar itu kan asumsinya ya nggak ada hama dan penyakit. gitu kan. Tetapi terbukti gagalnya jarak pagar itu salah satunya adalah oleh hama dan penyakit. Ya nggak Pak Agus ya? Nah, iya Pak. Jadi ini saya kira jangan sampai asumsi nggak ada
gangguan hama dan penyakit ini tidak dipakai dalam permajaan kebun sawit rakyat. Karena nanti ya akan terulang lagi karena asumsinya aman-aman saja, menganggap enteng-enteng saja, ya nanti bisa kita lihat 14 tahun kemudian gitu, atau bahkan kalau orientas bisa dilihat dalam waktu sangat singkat ya Pak ya. 4 tahun gitu. Iya, Jadi iya. saya kira kita semua harus selalu mengingatkan ya kepada pemerintah, kepada siapa saja untuk ini harusnya diperhitungkan dari awal. Baik dan diterjemahkan dalam penganggaran. Jadi betul ini Pak. bukan lagi perlu riset ya, tapi ini harus terjemahkan dalam anggaran. Saya kira tidak tahu ya. Sekarang kan hanya 30 juta, tetapi apakah itu asumsinya tadi dengan 30 juta itu asumsinya nggak ada hama dan penyakit. Gitu, Oke, iya. Jadi harus dari awal itu harus diperhitungkan asumsi bahwa nanti ada sekian ya gangguan kanoderma, ada gangguan orites segala macam. Jadi ini mungkin mumpung masih panjang perjalanan PSR ini, nah sekarang inilah kita mencoba untuk mengingatkan bahwa asumsinya jangan sampai salah lagi. Oke, berarti asumsinya mengabaikan satu faktor yang membuat resiko ya Pak ya. Ya. Jadi, kembali ke Pak Agus karena Pak Agus juga ikut berkontribusi dalam PSR Pak. Nah kira-kira menurut Bapak program PSR ini sudah punya perhatian nggak atau sudah punya pemahaman yang cukup baik nggak tentang risiko yang dimunculkan oleh serangga bernama kumbang tanduk ini Pak? Iya, dari segi selama ini kalau diskusi dengan beberapa bapak-bapak yang pemangku ini, nampaknya sebetulnya sudah tahu Pak, apalagi rakyat yang sudah tahu bahwa untuk menjalankan program PSR ini salah satu kendalanya ya serangan orites kumbang tanduk ini tadi. Tapi saya balik ke seperti Pak Darmono lagi, jadi bentuk apanya itu ya dalam bentuk ini menurut saya yaitu anggaran itu tadi jelas. Jadi kan apakah pengendalian orites ini diletakkan di luar yang 30 juta itu atau yang untuk diserahkan pada masing-masing kayak gitu. Nah, tentunya kalau awareness-nya itu semua sudah tahu Pak. Sebetulnya ini ini berbahaya. Dan teknologi pengendaliannya semua sudah nampaknya hampir semua paham Pak. Tinggal realisasi actionnya saja untuk bisa mengendalikan hama ini gitu. Gitu Pak kira-kira. Baik Pak Agus. Para pemirsa Eljon, kelihatannya kumbang tanduk ini memberi sebuah tantangan yang tidak kecil, tantangan tidak mudah kita hadapi karena kita mengenal kumbang tanduk ini sudah cukup lama, tetapi ternyata kumbang tanduk juga terus berkembang dengan kecerdasannya, mengganggu tanaman-tanaman muda, bahkan sekarang juga bisa mengganggu tanaman-tanaman yang usianya relatif lebih tua. Dan tadi dari apa yang disampaikan Pak Agus bahwa semua sudah concern, tetapi memang perlu anggaran. Nah, kita akan bahas di segmen kedua tentang bagaimana sih penganggaran yang baik untuk menghadapi serangan atau risiko yang muncul dalam program peremajaan sawit rakyat. Karena kalau perusahaan tentunya mereka sudah punya anggaran, mereka berhitung dengan teliti, tetapi kalau program peremajaan sawit rakyat ini tentunya harus dikawal oleh para akademisi, oleh para ahli untuk mengingat bahwa potensi ini cukup besar. Karena tahun pertama, tahun TBM, serangan juga mungkin, ternyata setelah TBM pun risiko itu tetap muncul. Bapak pemirsa Eljon yang berbahagia, jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan di segmen kedua tentang bagaimana siapkan diri agar PSR yang sedang dikembangkan oleh pemerintah bersama para pemangku kepentingan berhasil dan tidak lagi mengalami sebuah kisah sedih di masa lalu. Jangan kemana-mana, tetap di Eljon TV. Ada Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.